pagi Bapak Ibu dan Shalom. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Pak Gembala dan Ibu. Ini kali pertama saya ada di kota ini. Hari ini kita mau share tentang family in Christ. Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa membangun keluarga itu bukan sebuah kemudahan tapi kemurahan. Setuju, katakan amin. Dan bahkan setiap kali saya khotbah pernikahan, saya selalu menyarankan ini. Untuk menikah tidak mencari kesempurnaan, tapi menikah itu mempraktekkan kedewasaan. Setuju Bapak Ibu? Kalau saudara dalam pernikahan itu mau mencari kesempurnaan, maka gak akan pernah bisa. Yang ada adalah saudara mempraktekkan kedewasaan demi kedewasaan di situ. Dan kita mau belajar Bapak Ibu bagaimana membangun keluarga ini. Saya pengen kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang menurut saya dia tidak melalaikan semua aspek. Yang gak melalaikan yang namanya melayani, tapi dia juga gak melayani yang namanya family-nya. Karena ada banyak orang saya ketemu, dia pelayanannya bagus, pulang ke rumah anaknya udah gak kenal. Dia pelayanannya luar biasa, tapi istrinya terluka, pasangannya terluka. Dia begitu baik sama jemaat. Kalau sama jemaat, shalom ibu, tante gimana kabar? Sama istri, matamu di mana? Menurut saya ini banyak terjadi. Siang hari saya ditelepon satu istri pendeta dari Sumatera, Pak. Jemaatnya ribuan, Pak. Bu, gembalanya nangis-nangis. Kebetulan tuh teman dan sahabat saya, Pastor Cornel. Kenapa kak? Saya panggil dia kakak. Saya sering khotbah dan pelayanan bareng waktu itu. Kenapa kak? Abangmu, dia kalau marah Lucifer aja takut. Paham maksud saya? Sudah tahu dia cerita kalau marah semua barang di depan dilempar. Mengerikan. Banyak orang pelayanan bagus, tapi pertanyaannya, pelayanan pertama itu keluargamu. Setuju? Bahkan kalau saudara boleh memilih, saudara mempertahankan keluarga atau jemaat? Itu pertanyaan penting. Saya akan mempertahankan keluarga saya, karena jemaat itu bisa pindah, tapi keluarga tetap harus ada di hati dan hidup kita. Setuju Bapak Ibu? Mari kita belajar. Ada satu peristiwa ini. Bapak Ibu, ada latar belakang yang luar biasa. Saya coba bilang gini, kita baca ini. Kisah Para Rasul 6 ayat 2. Pada masa itu, ketika apa saudara? Jumlah murid bertambah. Timbullah apa saudara? Sungut-sungut karena pembagian apa saudara? Janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan apa saudara? Sehari-hari. Terus Kisah Para Rasul 6 ayat 2 lagi saudara. Coba baca 1, 2, 3. Mereka melalaikan firman Allah. Lalu untuk melayani meja. Bapak Ibu, ketika bertambahnya jemaat, bertambah persoalan. Percayalah kalau jemaat 10, pendetanya juga pikirannya 10 biasanya. Bahkan bisa lebih. Bagaimana kalau bertambah jemaat, bertambah persoalan. Dan itu sudah terjadi di gereja mula-mula. Makanya waktu itu murid-murid memutuskan untuk memilih 7 orang yang dipilih. Menjalankan pengabdian kepada orang-orang miskin. Mereka harus melayani meja. Bukan hanya melayani firman. Karena dalam kehidupan kekristenan itu ada 2 hal yang harus kita layani. Firman dan meja. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Dan saudara tahu kriteria mereka yang dipilih menjadi diaken. 1, terkenal baik. Katakan terkenal baik. Katakan terkenal baik. Bapak Ibu, kalau milih pelayan Tuhan itu harus terkenal. Tapi baik. Karena terkenal ada 2. Terkenal hutang pinjol. Itu juga terkenal saudara ya. Tapi kata Alkitab terkenal baik. Haleluya. Baik dalam apa? Dalam attitude. Baik dalam apa? Keluarga. Yang kedua baru penuh hikmat dan roh. Kenapa harus penuh roh dan hikmat? Kalau penuh roh itu bisa membedakan.
Ya kan saudara, dalam kehidupan kita ngonselingin orang, kalau roh kita ini gak kuat, kita akan stres saudara. Tapi penuh hikmat itu untuk memecahkan persoalan. Betul Bapak Ibu. Ada satu jemaat ngaku-ngaku jemaat GBI Rock Bali waktu itu datang ke kantor saya. Dia berkata gini, Pak Pendeta Cornel, saya itu jemaat dari Bali. Saya mau pulang ke Bali, saya butuh ongkos untuk naik bus. Oh ya? Ongkos naik bus berapa? 500 sekian. Dia bilang gitu. Oke. Beneran mau pulang ke Bali? Iya Pak. Oke, kalau begitu saya gak kasih uang ya. Saya kasih tiket saja. Itu kan hikmat toh saudara. Mau dikasih tiket, orangnya bilang, enggak usah Pak, saya beli sendiri. Saya juga bilang, enggak usah, saya ready repotin enggak apa-apa, tak belikan. Enggak mau Pak. Katanya mau pulang ke Bali, dibelikan tiket ke Bali, enggak mau. Rupanya orang ini biasa keliling gereja untuk minta sumbangan. Bukankah itu hikmat? Bayangin saudara. Karena itu kita belajar dari satu tokoh yang namanya Filipus. Katakan Filipus. Ada yang bernama Filipus di tempat ini? Oh enggak ada. Bapak Ibu, dalam Alkitab itu ada beberapa nama Filipus. Yang pertama Filipus putra Herodes. Filipus murid Yesus. Baru Alkitab tadi salah satunya. Pilihlah orang yang bernama Filipus. Salah satu tokoh yang ternama ini. Mereka dipilih karena terkenal baik. Mereka dipilih karena penuh hikmat dan Roh Kudus. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari Filipus Pak? Dari keluarga ini Pak. Yang pertama kita mau belajar 3 hal dari kehidupan Filipus. Yang pertama kata Alkitab tadi begini. Saya bacakan terjemahannya. Pada waktu itu ketika jumlah pengikut Yesus sudah semakin bertambah. Mulailah orang Israel kelahiran Yunani, ya kan, bersungut-sungut terhadap orang Ibrani. Mereka bersungguh-sungguh sebab itu ibu-ibu mereka yang janda tidak diperhatikan dalam pembagian bantuan kebutuhan sehari. Karena itu kedua-belas rasul memanggil seluruh jemaah dan berkumpul, lalu mereka berkata, tidak baik jika kita melalaikan pemberitaan firman dan untuk mengurus soal-soal kebutuhan sehari. Oleh sebab itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara mereka dan kami akan menetapkan mereka melaksanakan tugas itu. Mereka haruslah orang yang terkenal baik, tunduk sepenuhnya kepada Roh Kudus dan sangat bijaksana. Dengan demikian, 7 orang ini saudara yang penuh roh, mereka memilih juga satu Filipus. Orang ini harus melayani apa saudara? Dikatakan Alkitab pelayanan meja. Kata pelayanan meja diakoneo trapesa artinya adalah menghidangkan makanan. Katakan menghidangkan makanan. Orang yang menjalankan atau memanajemen keuangan di gereja di pelayanan. Jadi Filipus adalah contoh orang yang mengawali dalam pelayanan di belakang layar. Melayani yang tidak kelihatan. Wah, ini keren banget Bapak Ibu. Setiap orang pengen melayani itu di tempat yang terkenal dan dilihat orang. Karena ketika kita melayani dan dilihat orang, kita akan dapat aplaus dan tepuk tangan. Benar gak? Tapi Filipus adalah keluarga yang melayani di belakang layar. Melayani di belakang meja. Dia setia di situ. Bapak Ibu, kalau saudara setia di tempat yang kering, kira-kira bagaimana? Kesetiaan yang sebenarnya bukan ketika engkau ada di atas, tapi kesetiaan sebenarnya adalah ketika ada masa-masa sulit, engkau tetap ada di situ. Haleluya. Buat Tuhan itu bukan soal tempat Pak. Buat Tuhan adalah soal siapa yang utus. Setuju? Buat kekristenan siapa yang utus? Mungkin perusahaanmu hari ini gak bagus. Tapi Tuhan bilang kamu harus di situ. Itu saudara harus taat. Kenapa? Buat Tuhan bukan soal tempat. Di situ engkau bisa jadi berkat kok. Haleluya. Waktu saya di Surabaya sudah enak pelayanan 9 tahun.
9 tahun Pak. Saya melayani di Surabaya sampai ke perusahaan, hotel-hotel di Surabaya itu saya melayani Pak. Tuhan tagih janjinya. Karena waktu itu saya bilangnya, Tuhan kalau aku sudah lulus sekolah, aku pengen melayani di Yogyakarta, kota kelahiran Bapak saya. 9 tahun Pak. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, Cornel, it's your time. Ini waktumu keluar dari kota ini. Wah, zona amannya dikoncang Pak. Gak enak Pak. Tapi setiap kali saya diutus, jawaban saya ini, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Come on. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Saya ingat malam itu terakhir saya pelayanan, saya pamit sama semua jemaat, nangis mereka. Kenapa Pak? Harus sekarang sih Pak? Kami lagi bonding, lagi seneng-senengnya. Jadi kadang-kadang itu Tuhan kalau ngutus kita lagi seneng-senengnya ya saudara ya. Gimana waktu di Rembang lagi seneng-senengnya? Lagi mekar-mekarnya. Dan Tuhan bilang ini ambil. Saudara, saya di Yogyakarta. Bingung saudara, naik travel. Aku ini mau turun mana? Enggak punya siapa-siapa. Saya punya satu teman Pak, ngekos sudah. Bro, kosmu di mana? Dia waktu itu masih kuliah di daerah Ukrim. Saya di Ukrim. Udah aku turun tempatmu ya. Aku numpang malam tidur situ. Saudara, saya mulai merintis GBI di Yogyakarta. 7 tahun. Dari 0 sampai 300 jemaat. Punya beberapa cabang. Gembala senior saya telepon. Sebelum saya ditelepon, Mami Rohani saya bilang gini, Cornel, sebelum Desember kamu harus pindah. Mami saya punya karunia. Saya bilang gini, pindah mana Mi? Saya pikir akan ada kota yang lebih gede. Tanya, oh Tuhan loh, aku bukan Tuhan loh. Mamiku wong Surabaya kan belak-belaknya. Saudara, saya ditelepon gembala senior saya, Cornel, dengan suara yang serak-serak becek Pak Arifin. Cornel, ya Dedi, kamu tolong ya ke kota Magelang. Matang nih, dek. Kotanya kecil, 3 kecamatan. Tapi sekali lagi, setiap kali beliau, Cornel pergi, ku jawab ya, ya. Ayo nyanyi kabeh. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. 7 tahun di Yogyakarta, udah punya rumah di Jogja. Semuanya everything is okay, kota yang enak, nyaman, ya kan? Jemaat sudah banyak perhatian. Tapi Tuhan bilang nih, pergi. Dan ini gak enak Pak. Tapi kalau kita mau belajar setia di tempat yang sulit, itulah kesetiaan yang sebenarnya. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau setia di tempat yang megah mewah, itu biasa, semua orang bisa kok. Setuju ya? Semua orang bisa. Mungkin komselmu hari ini gak bertumbuh, tapi engkau setia di situ. Itulah kesetiaan Pak. Tuhan ajari kita belajar setia. Mereka setia, keluarga ini setia dalam pelayanan. Setia, mereka pelayanan dan gak dilihat orang. Saudara ngerintis gereja mama dilihat orang, ditertawain orang, iya. Ngapain gereja udah banyak di sini kok, lo datang lagi. Nah, saya ingat pertama kali saya datang ke kota Magelang. Saya ditertawain gembala-gembala. Saya dibilang, ini anak youth dari mana ini? Setiap kali saya ikut pertemuan, jemaatnya 6, 6 biji. Aduh, saya bilang lemes ya. Tuhan, bar 306 iki saudara.
Terus piye? Saya kan suka pelayanan generasi. Saya masuk sekolah-sekolah. Semua sekolah saya masukin. Saya tulis surat. Saya mau mengajukan diri bukan sebagai guru, pembimbing rohani. Dan percayalah, semua sekolah saya kirimin surat. Saya antar sendiri, saya ketik sendiri, saya tanda tangani sendiri. Dan saya yang ditolak semua sekolah itu sendirian. Oh, sedih sekali, Pak. Dan ibu-ibu tertawa kan, senang sekali kalau ada pendeta menderita. Saya surati Akmil ditolak, saya turati SMA Taruna Nusantara ditolak, SMA negeri ditolak, SMP negeri ditolak, SMK ditolak. Gak ada jawaban, 15 surat itu kurang lebih. Menes. Apalagi Tuhan. Frustasi, Pak. Dalam titik frustasi itu, tiba-tiba banyak orang nawari saya. Dari sinode bilang gini, bro, kayak gak cocok lo di kota ini. Kapasitas gede kok, masa di kota kecil. Wih, itu mengintimidasi banget, Pak. Saudara, saya ditawari banyak gereja. Ini ada jemaat nih, 600 gedung gereja udah gak ada gembalanya. Datang. Sampai ketua majelisnya datang, Pak. Ngajak makan siang. Saya tinggal tanda tangan aja. Sudah semua list daftarnya untuk hidup saya itu dijamin, Pak. Surabaya, Jakarta, Semarang, Denpasar, semua kota besar, Pak. Coba bayangin. Akhirnya Tuhan pakai saya mendirikan namanya Rumah Generasi, Pak. Saya tampung banyak anak-anak youth. Itu permulaan gereja kita mulai bisa running. Besok saya akan ceritakan di Perwil, karena ini kaitannya dengan perintisan gereja. Running. Ditolak semua sekolah. Hari ini kepala sekolah itu rata-rata teman saya. Setiap kali sekolah punya event, pendetanya saya, Pak. Semua kalau punya acara, saya yang diundang. Ora khotbah, mung mbok kon doa. Telepon saya, Pak Pendeta ada waktu enggak? Kemarin perpisahan SMK Bagimu, SMK BMW, El Sadai. Sekolah-sekolah negeri kalau bikin retreat negeri 1, semua undangnya saya. Sampai saya bilang, dulu saya ditolak. Di Akmil saya ditolak. Dan saudara tahu, Tuhan tuh kasih berkat yang kadang-kadang gak terduga ya. Gubernurnya Akmil bintang 2 sekarang berjemaat di gereja kita, Pak. Satu-satunya orang Kristen yang pernah jadi gubernur Akmil. Kalau ke gereja, Pak, bawa pasukan. Semua pasukannya kalau memuji Tuhan, ikuti komandannya. Kalau komandannya ke kanan, semua pasukannya ke kanan. Kayak paduan suara. Saya Natal, Pak. Natalnya Akmil. Pak Arnold, anak ajudannya, telepon saya. Pak Pendeta, ini pesan dari komandan. Kenapa? Pokoknya kalau ada ibadah yang suruh khotbah itu Bapak Pendeta. Oh ya? Kan pendeta Magelang banyak. Tidak mau kok komandan. Loh, saya nggak bisa tanggal itu. Kita akan cancel, kata komandan saya. Jadi saya pas ada pelayanan Surabaya, dia bilang gini, Pak Komandan, sebisanya Bapak, katanya. Komandan saya bilang, pokoknya yang khotbah harus gembala saya. Nggak mau saya yang lain. Jadi kalau di gereja, kalau di Akmil, Pak Arnold kebetulan orang Ambon, dia memuji angkat tangan. Belakangnya juga sama. Dia nggak pernah tabrakan, saudara. Nggak pernah tabrakan. Setiap kali ketemu ajudan, waduh, memang ya kalau udah enak banget gitu. Itu disertai orang penting itu enak, apalagi disertai Tuhan, bener gak? Oh, saya itu di Akmil, Pak Arnold di depan, saya di sampingnya. Semua hormat saya, Pak. Siap. Sudah tahu dia hormat siapa? Hormat Pak Arnold, Pak. Coba Pak Arnold minggir. Pasti gak hormat kan? Siapa saya? Tapi saya mau kasih tahu, Pak, itu upah kesetiaan. Betul Bapak Ibu? Iya. Filipus mengajarkan dia setia. Bayangin ini pelayanan yang gak kelihatan, Pak.
Ayo, saudara kalau menjadi pendoa syafaat kan gak kelihatan. Setia di situ. Mungkin kau menjadi pelayan di gereja anak, sekolah minggu. Setialah di situ sesuai panggilanmu. Haleluya. Gak usah ikut-ikut panggilan orang lain. Amin. Ada orang yang dipanggil di kaum pria. Ya di kaum pria lah. Ada orang yang dipanggil untuk umum. Umum lah. Kadang-kadang dia dipanggil di umum. Pengen diut. Jadi aneh. Ngikut-ngikut aja. Setia. Yang kedua, lihat, bukan hanya setia, tapi keluarga ini, keluarga yang keren, Pak. Mereka mulai bergerak dan bukan hanya setia, tapi progres melayani jiwa-jiwa. Yuk katakan 1, 2, 3. Progres melayani jiwa-jiwa. Mereka luar biasa, Pak. Mereka mulai melayani orang-orang Samaria yang tertolak. Mereka mulai melayani Simon, si tukang tenun. Mereka mulai melayani sida-sida Ethiopia. Mereka mengalami yang namanya pemuritan demi pemuritan. Ini yang saya maksud. Orang kalau udah setia dengan tempat yang kelihatan, dia akan progres. Karena di tempat kelihatan itulah Tuhan lengkapi, Tuhan penuhi semua hal. Talenta dia dikembangkan. Dan terakhir, mulailah mereka progres melayani jiwa-jiwa. Samaria, orang yang gak diperhitungkan. Betul Bapak Ibu? Melayani orang-orang yang tidak diperhitungkan. Mereka mulai melayani Simon. Ini orang yang hidup dalam kesesatan. Suka nyantet nih orang itu, saudara. Mereka mulai melayani sida-sida Ethiopia. Mereka peka. Tidak sia-siakan waktu. Setuju katakan amin. Setiap waktu itu yang terbaik untuk kita tidak buang kesempatan. Amin. Karena buat kita ini jangan pernah menunggu kesempatan kedua. Karena belum tentu kesempatan kedua itu ada. Karena yang punya kesempatan itu Tuhan kok. Ya. Ada orang-orang yang dikasih kesempatan kedua. Petrus, Paulus. Tapi Esau tidak pernah dikasih kesempatan kedua. Sampai nangis pun hak kesulungannya gak akan berbalik. Simpson dikasih kesempatan kedua. Tapi hanya jadi bahan tertawaan. Gak enak kan? Makanya setiap kali ada kesempatan melayani jiwa-jiwa, layani. Saudaramu butuh, layani. Betul? Hidup ini kesempatan. Sekali lagi, jangan menunggu kesempatan kedua. Bapak Ibu, ini penting. Setiap kita mendoain orang, doakan yang terbaik. Bulan lalu saya dari Biak, saudara. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dari Biak itu saya ketemu dengan beberapa laki-laki yang agak tulang lunak. Kan sekarang banyak laki-laki yang tulang lunak, saudara ya. Laki-laki itu mbak yang jantan. Kalau di Jogja itu ada namanya sela ijo mas wer. Nah itu di Jogja Pak. Ada 3 laki-laki yang kayak gini. Saya ketemu mereka di pantai, ngobrol di gereja. Kesempatan untuk memberitakan. Karena mereka lupa identitas Pak. Itu kesempatan gak disia-siakan. Setiap kali saya ketemu orang, saya akan beritakan nih kabar baik. Di sekolah-sekolah yang Kristen itu kan banyak yang gak Kristen juga. Itu kesempatan saya. Doain mereka. Kadang-kadang mereka nangis. Bulan lalu saya baru baptis 1 anak SMK itu. Dari Kedar dan Nebayot. Wah senang sekali. Saya celupin mereka agak lama Pak. Dalam nama Yesus bertobatlah. Agak lama dikit Pak. Ini laki-lakinya juga agak melambai Pak. Jadi saya agak lamain. Biar keluar itu kayak Gatot Kaca gitu. Saudara, progres melayani jiwa-jiwa. Yuk katakan, melayani jiwa-jiwa. Pulang dari tempat ini, layani orang tuamu, layani saudaramu. Filipus melayani. Bukan hanya setia melayani di belakang meja, tapi dia progres melayani jiwa-jiwa.
Pertama kali saya merintis gereja, aduh sudah sedih. Saya di Jogja itu masuk kampus-kampus, kos-kosan. Dari 1, 2, 3, 4, anak-anak youth mulai banyak. Saya sering ajak mereka nongkrong, makan di angkringan. Saya senang sekali. Karena buat saya, kita ini harus melayani. Jiwa-jiwa berapapun harganya. Karena satu kali kita akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kamu ngapain? Hidup tuh gak boleh egois, amin Bapak Ibu. Kalau selamat gak boleh sendirian. Karena namanya Injil itu kabar baik. Kabar baik itu harus disampaikan. Saya teringat om saya, kalau nginep di rumah saya itu, selalu setia sembahyang dengan kepercayaan lamanya. Tidak pernah meleset. Dia tiap jam-jam tertentu itu sembahyang. Tiba-tiba dia bilang gini, Kor, kamu punya Alkitab gak? Alkitab siapa? Alkitabmu. Boleh minta gak? Saya langsung kasih. Tes. Baca ya om. Kita sering ngobrol. Dia masih tetap sembahyang. Tapi saudara tahu, tiba-tiba dia mulai diskusi sama saya. Kesempatan saya masuk. Saya masuk. Ketahuan dia punya Alkitab. Mertuanya dia mudin, Mbak. Tokoh agama. Dibakar itu Pak Alkitab. Sampai dia taruh Alkitab di sotoh rumah Pak. Dia minta saya lagi, saya kasih. Jadi dia kalau membaca Alkitab Pak, di loteng yang bukan Yerusalem itu Pak, di loteng rumahnya Pak, di plafon dia buka gentengnya, dia baca. Segitunya orang. Saudara yang terang benerang aja, kadang-kadang baca Alkitab, Alkitabnya terbuka, mata saudara tertutup kok. Haleluya. Katakan amin. Loh kok amin gitu. Ya kan? Itu om saya. Saya sudah sekolah di Surabaya, dia telepon saya. Or, aku lagi di Palembang. Ngapain om? Kerja. Aku mau dibaptis. Cari no gereja. Oh ya om. Coba cari gereja yang paling dekat. Oh none gereja GPDI maksudnya. Itu bahasa Inggrisnya itu. GPDI. Ya kan? Adanya GPDI ini gimana? Wes gak apa-apa om. Yang penting om terus selamkan. Ya akhirnya dia dibaptis penuh sukacita. Tapi belum dalam baptisan itu saya bilang ini, om, kalau om percaya Yesus, sangkal diri pikul salib. Kadang-kadang alami masa-masa sulit, penolakan demi penolakan. Om siap ya? Oh ya, saya nggak janjikan om kalau jadi Kristen langsung soge ya om ya. Saya nggak lakukan itu Pak. Karena basicnya dia harus kuat. Bapak Ibu, sampai hari ini, walaupun istri, anaknya, mertuanya belum percaya, om saya tetap setia ikut Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Saya percaya benih yang ditaruh itu tidak akan sia-sia. Amin Bapak Ibu. Iya. Saya ingat waktu saya diundang satu gereja, namanya Gereja Isa Al-Masih Kediri. Waktu saya khotbah, gembala sidangnya bernama Pendeta Titus Suheri almarhum. Tiba-tiba Pak Titus nanyain saya, bilang, Mas Kornel dari mana? Lahirnya. Oh saya di Bandung. Kaget ya. Karena Pak Titus Suheri dulu kuliah di Abdiel. Dia seorang hamba Tuhan perintis. Dan dia sering rintis gereja di daerah saya. Dulu kalau ngerintis gereja, salah satu orang yang dimenangkan bapak saya. Dan dia bilang gini, aduh sulit, di daerahmu sulit. Dan dia sering bikin acara. Dan orang yang dimenangkan oleh Bapak Titus adalah orang tua saya. Dan dia pikir udahlah, cuman dia aja yang akan dimenangkan. Saya diundang khotbah di sana. Dan saya cerita, saya anaknya Pak Sugiono. Saudara, saya gak pernah kenal Pak Titus. Dia peluk erat saya, dia tetesin air mata. Dia bilang gini, saya pikir dulu saya melayani di tempatmu sia-sia.
Tapi rupanya benih Injil itu tumbuh. Dan saya sekarang melihat ada hamba Tuhan yang lahir di desamu, yaitu kamu. Lewat apa? Lewat dia datang melayani di desa dengan cara sederhana. Ayo, layani jiwa-jiwa. Amin saudara. Progres, layani. Temanmu bawa kepada Tuhan. Baru Bapak Ibu, yang terakhir saya suka kalimat ini. Bapak Ibu, kalau yang pertama, dia setia melayani di belakang meja. Yuk katakan setia. Kata kitab Amsal, yang dicari Tuhan dan manusia itu kesetiaan. Yang kedua, progres melayani jiwa-jiwa. Katakan progres melayani jiwa-jiwa. Yang ketiga, tidak mengabaikan keluarga. Coba baca Kisah Para Rasul. Ya. Pasal 21 ayat 8 dan 9. Kisah Para Rasul 21 ayat 8 dan 9. Wah, saya suka ayat ini. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu di terjemahan yang berbeda. 21 ayat 8 dan 9. Ya, esoknya kami berangkat. Lalu tiba di Kaisarea. Di situ kami pergi ke rumah Filipus, pemberita Injil, dan kami tinggal di rumahnya. Dia adalah seorang satu dari ketujuh yang dahulu dipilih di Yerusalem. Ia mempunyai 4 anak perempuan yang belum menikah, yang mempunyai karunia apa saudara? Bernubuat. Wah, dia punya berapa anak saudara? 4 perempuan. Semua dikasih karunia apa? Bernubuat. Ini keluarga yang cinta Tuhan. Ada hamba Tuhan boleh numpang di rumahnya Bapak Ibu. Kembali ke slide saya. Ini keluarga yang mengutamakan. Ini bapak yang mengutamakan anak dan istrinya. Sampai anak-anaknya yang dikasih Tuhan karunia bernubuat. Kalau gak cinta Tuhan gak bisa Pak. Dan buat saya, Filipus menjadi patron. Bahwa dia boleh melayani di belakang meja. Dia juga melayani banyak jiwa-jiwa. Tapi dengar itu berita baik hari ini. Yang perlu kita teladani dari Filipus. Dia tidak mengabaikan keluarganya. Haleluya. Iya. Saya sering ketemu orang sibuk di gereja. Lupa dia punya keluarga. Sibuk pelayanan. Pelayanan hanya buat pelarian. Pelayanan pertamamu adalah keluargamu. Sampai keluargamu mengerti dan menemukan Kristus atas hidup kita. Itu kali saya khotbah dan meninggalkan keluarga saya selama 1 minggu. Selama 1 minggu saya mengajar kuliah. Tidak block teaching secara Zoom tapi secara tatap muka. Minggu Sabtunya saya khotbah, minggunya saya khotbah. Senin saya baru pulang. Waktu saya pulang, anak saya sudah di depan pintu, dua-duanya. Anak saya yang perempuan itu hobi nyanyi, sering ikut lomba choir internasional. Bulan Juli doakan Bapak Ibu. Akan lomba choir internasional di Bali. Ini kemarin yang di Bandung. Jadi kemarin dia dapat gold medal. Jadi saya bersyukur dapat sertifikat itu berguna untuk pendidikan dia. Kemarin saya masukin dia SMP, potongannya DPP 70%, SPP-nya 50%. Glory, haleluya. Ya kan saudara, anak saya yang kedua, piano saudara. Ya ikut lomba di Jogja. Jadi padahal saya gak punya basic. Saya suaranya juga gak bagus. Tidak bisa main piano. Tapi saya percaya anak-anak kita ini harus jauh lebih baik dari orang tua. Betul ya? Saudara, waktu saya pulang hari Senin, anak saya yang cewek berdiri di depan, anak saya yang cowok berdiri di belakang dia. Waktu saya mau masuk, Daddy jangan masuk dulu. Saya Jose mau nyanyi lagu untuk Daddy. Koper saya taruh semua tas. Saya berdiri, saya pikir dia akan nyanyi lagu apa ini anak saya.
Dia pakai gitar kecil kentrung tungu nggak jelas pokoknya karena nggak tahu dia main. Tiba-tiba dia nyanyi. Jangan pergi lagi. Kakaknya, adiknya nggak bisa nyanyi. Aku tak mau sendiri. Saudara tahu lagu itu? Puji Tuhan nggak tahu, saudara rohani semua. Temani aku di sebentar saja. Saudara, saya langsung jongkok, saya peluk dua anak saya netesin air mata tapi sambil guyon. Saya bilang gini, nak, ini lagumu atau lagu momimu, nak? Karena buat saya, Pak, keluarga itu harus jadi yang pertama. Pelayanan pertamamu itu keluargamu. Setuju bapak-bapak? Engkau boleh perkasa di luar, tapi kadang-kadang kita ini perkasa di luar, tapi pecundang di rumah sendiri. Anakmu gak bangga sekali. Bapak Ibu, beberapa tahun lalu saya kedatangan 3 anak muda dari Australia, tapi orang Indonesia kuliah dan sekolah di Australia. Mereka bertiga itu kakak adik. Dia bilang, Pastor Cornel, boleh gak saya ditemani jalan-jalan ke Jogja dan Magelang? Oh ya, saya antar. Saya antar. Saya ajak main. Yang buat saya kaget, 3 anak ini kakak adik. Anaknya gembala sidang terkenal dengan jumlah jemaat 8.000. Yang membuat saya kaget. Kalau papanya lagi khotbah, anak pertama nyolek anak kedua. Dengerin tuh, bapak lo lagi khotbah. Papanya juga pencipta lagu. Anak kedua nyolek anak ketiga. Dengerin tuh lagu bokap lo tuh. Bagus gak kira-kira lagunya? Itu expressing led. Karena papanya di gereja jadi malaikat. Tapi di luar gereja, di rumah, papanya enggak jadi seperti ketika dia di gereja. Saya enggak mau. Saya enggak mau seperti itu. Family is first. Setuju katakan amin. Bersama keluargaku melayani. Amin. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Paling asik kalau saudara bisa melayani bersama keluarga. Bersama istrimu, suamimu, anak-anakmu. Menyenangkan sekali. Jadi berkat dan layani keluargamu sendiri dulu. Haleluya, amin saudara. Filipus mengajarkan tidak lalai. Anak-anaknya punya karunia bernubuat. Anak-anaknya dibimbing untuk kenal Tuhan. Karena buat saya Pak, Bu, kebanggaan dari orang tua adalah putra putrinya, betul? Saudara kalau cerita, beberapa waktu lalu saya khotbah, keluarga besar orang Manado, ada yang di Amerika, ada yang di Australia, mereka datang dan mereka kaya semua. Mereka nyewa satu hotel termewah di Jogja, saya datang untuk melayani mereka. Dan tahu mereka ceritanya? Ceritanya bukan punya harta berapa. Yang mereka ceritakan adalah anak-anaknya. Karena buat kita, kebanggaan kita adalah anak-anak kita. Mereka mulai cerita, puji Tuhan Ci, anak kami masuk kedokteran di Aussie. Oh ya, puji Tuhan ya. Terus si ini Koko gimana? Wah, lagi di Amerika nih ambil S2. Mereka mulai bangga cerita. Mereka tidak cerita tokonya tambah, mobilnya tambah. Mereka juga gak cerita itu. Mereka yang diceritakan adalah generasi di bawahnya. Bapak Ibu,
Mari kita. Jam 1 malam. Mantan jemaat yang pernah saya layani di Jogja datang dan nangis-nangis ke rumah saya. Nangis. Dia sudah punya penghasilan tiap bulan 400 sampai 500 juta di Jogja. Besar, Pak. Usahanya kabel, Pak. Laki-laki pernah juara binaraga, pernah juara gym di Denpasar, Bali, tinggi, besar, berotot. Nangis, Pak. Lah nek kayak saya kecil nangis biasa, iki awake gede nangis, Pak. Aku arep guyu ngomong nangis. Pastor, kenapa? Saudara, 400 sampai 500 juta. Dia bilang gini, Pastor, kalau boleh ditukar, saya nggak dapat uang ini nggak apa-apa. Tapi istri anakku balik. Loh kenapa kamu? Aku ditinggalkan istri saya. Dan anak-anak saya nggak mau sama saya. Kenapa? Aku sibuk kerja, cari duit. Sampai aku lupa bahwa aku punya istri, aku punya anak. Terus, sudah terlambat, Pastor. Istriku gugat cerai aku. Dan sudah final. Sedih saya. Tapi Tuhan ngomongnya, apa yang mau dibanggakan dengan 500 juta? Apa yang dibanggakan dengan karir kita? Apa yang bisa dibanggakan dengan pelayanan kita? Kalau pada akhirnya kita kehilangan orang yang paling berarti dalam hidup kita. Kadang kita banyak terjebak. Iblis tuh kalau menghancurkan, ya keluarga dulu, gak ada yang lain. Magelang itu kota kecil, Pak. Tapi anak-anak banyak jadi korban broken home. Saya punya anak angkat baru lulus SMA. Papa mamanya divorce. Mamanya nikahin pacar kakaknya. Bedanya 20 tahun. Dia kalau dihajar papanya dimasukin kandang babi. Kepahitan. Ikut saya, Pak. Tahun pertama, tahun kedua gak sembuh. Karena dia terluka sama bapaknya dan mamanya. Mamanya kalau hajar dia, Pak, dikeluarin. Ini anak perempuan, Pak. SMP ditelanjangin, Pak. Sebelum lulus, puji Tuhan dia pulih. Nangis sama saya, sama istri saya. Saya baru tahu kenapa 3 tahun ini dia gak bisa hargai saya. Gak bisa hargai istri saya. Karena dia terluka dengan papa mama kandungnya. Melayani generasi itu harus sampai titik itu, Pak. Ngerti. Ini Bapak Ibu. Jadi kita kembali ke keluarga. Saya menggambarkan bahwa keluargamu adalah bola kristal, katakan bola kristal. Pelayanan Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu, karir Bapak Ibu, bola karet. Kalau bola kristal itu dilepas, yang terjadi apa? Pecah, hancur. Tapi kalau bola karet dilepas, mantul. Betul nggak? Makin keras dibanting, pantulannya makin tinggi. Banyak orang itu tidak genggam bola kristalnya. Hanya demi karir. Hanya demi pelayanan. Hanya demi sesuatu yang duniawi. Pekerjaan bagus. Semuanya digenggam bola karetnya. Bola kristalnya dilepas. Diabaikanlah rumah tangga. Diabaikan anak-anak. Diabaikan keluarganya. Karirnya bagus. Pelayanannya bagus. Dia pulang. Sudah tidak ada yang dibanggakan. Padahal kalau saudara omsetnya bagus, karirnya bagus, pelayanannya bagus, harusnya kembali ke rumah. Setuju Bapak Ibu?
seharusnya adalah genggam bola kristalmu. Kalau pada akhirnya engkau harus lempar itu bola karet, lempar aja. Tapi harus tetap saudara genggam bola kristal saudara. Karena saya tahu kalau bola karet dilemparkan, dia bisa cari jalannya sendiri. Setuju Bapak Ibu? Ya. Saudara kaya untuk siapa sih? Orang berhasil itu karena kembalinya ke keluarga kan. Tapi kalau sudah kaya, keluarganya udah gak ada, buat apa? Saudara pelayanan juga untuk apa sih? Untuk bersama-sama keluarga. Tapi kalau pelayananmu bagus, terus keluargamu berantakan, buat apa? Genggam bola kristal. Amin Bapak Ibu. Hari ini yang kita punya persoalan keluarga kembali dan Tuhan, aku mulai komit untuk menggenggam bola kristalku hari ini. Mungkin keluargaku berantakan, tapi aku mau komit hari ini. Bersama keluargaku, apa saudara? Melayani Tuhan. Bersatu selamanya. Mengasihi, mari bangkit beri sama-sama. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara yang bawa pasangan, bawa istri, bawa anak, ayo gandengan tangan. Bahkan dipeluk pasangannya bersama keluarga. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Nyanyikan lagu ini dari hatimu. Bersama kami mau bersama-sama melayani sampai akhir Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Come on, sekali lagi bersama keluargaku. Tuhan, aku berdoa buat keluarga demi keluarga ini. Aku berdoa mereka ada dalam anugerah Tuhan. Mereka mengutamakan Tuhan dan keluarga. Oh, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak terima kasih. Mereka yang membawa pasangan hari ini Tuhan. Biar mereka menyadari bahwa mereka tidak mengabaikan keluarga mereka. Mereka menggenggam bola kristal mereka. Mereka genggam itu erat-erat. Dan mereka tidak akan pernah lepaskan. Ampuni kami kalau kami sibuk bekerja, sibuk pelayanan. Dan kami lupa ada keluarga kami. Ada anak-anak kami yang butuhin kami. Kami sibuk melayani orang lain. Dan kami lupa kami tidak sibuk melayani pasangan dan anak-anak kami. Tuhan tolong kami. Ampuni kami. Di bulan keluarga ini kami mau kembali. Kami mau genggam bola kristal kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan.
Oralama syakatakan. Beri kami kemampuan untuk mengasihi pasangan kami, untuk mengasihi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami yang sedang berdoa untuk pasangan kami yang masih jauh dari Tuhan, kami tetap tidak bosan-bosan untuk mendoakan mereka. Anak-anak kami yang jauh dari Tuhan, kami tidak bosan-bosan berdoa untuk mereka. Terima kasih Tuhan.